Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Malam hari ini kita akan melanjutkan, yaitu membacakan tafsir surat Al-Baqarah. Kita sudah sampai ayat yang ke-200 berapa? Al-Baqarah. Hampir habis kan Al-Baqarah ya. Nah. 250-an. Hah? 253 sudah. 254? Hah? 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Ya. Ya, bolehlah kita baca itu dari ya ayyuhalladzina amanu anfiqu sampai habis ayat kursi ini. Allahu la ilaha illahu ya. Ya. Kita baca sama-sama dengan mulai membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yawmul la bay'un fihi wala khullah wala syafa'atun walil kafiruna humul zalimun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma
فهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ya, itu dulu ya. Kita ulangi satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku, berinfaklah, mimma, dari sebagian rozaqnakum yang telah diberikan kepada kamu. Maksudnya apa? Tidak semua. Karena yang dimaksud di sini adalah zakat. Zakat tidak semua. Zakat itu cuman berapa? 2,5%. Jadi yang diminta Allah itu bukan semuanya. Kita punya uang 1 juta tidak diminta 1 juta. Kalau 1 juta 2,5% berarti 1 juta 2,5%-nya berarti 25.000. Nah, kan tidak banyak, ya kan? Tapi tidak banyak pun kita pelit. Nah, apalagi diminta separuh. 1 juta diambil 25.000 itu masih sayang, masih eman, masih pelit. Nah, ya. Maka supaya kita itu tidak pelit, dicoba. Kita punya uang 1 juta sudah, saya ambil 25.000 untuk sedekah. Ya. Berarti kalau misalnya 5 juta berapa? 25 kali 100, 25.000. Tidak banyak kan? Itu yang dimaksud di sini. Ya ayyuhalladzina amanu anfiku mimma rozaqnakum. Ya. Nah, kalau 1.000 berarti berapa? 2,5%-nya. 25 perak ya. Perak. Ya 100 lah, 100.000 berarti apa? 2.500. Paling enggak kalau kita punya uang 1.000, uang beras 100.000, yang 2,5 itu untuk bisa untuk infak, kotak, masjid itu kan. Nah, itu untuk melatih apa? Supaya kita tidak kikir. Latihan. Nah, karena ini perintah. Tapi kalau nanti nunggu, sayang betul nanti tidak jadi-jadi. Nah, akhirnya tidak mau berkorban. Kembali materi korban kan. Materi korban itu seperti itu. Ya, korban. Ya. Jadi yang dimaksud ya ayyuhalladzina amanu anfiqu ini, wahai orang beriman, berinfaklah dari sebagian yang telah diberikan kepada kamu. Itu maksudnya zakat. Tapi zakat kan berapa nisabnya? 85 gram emas kan. Kalau misalnya 1 gram 1 juta kan 83 juta. Ya. Ya kalau kita tidak punya uang seperti itu, kapan mau infak? Memang kalau sudah punya 85 gram emas itu menjadi wajib. Tapi untuk latihan, walaupun mungkin kita tidak sampai nisabnya 85 gram emas atau tidak sampai 85 juta, ya sudah, berapapun yang kita punya coba latihan 2,5%. Ya tadi 100.000. Jangan sampai 100.000 itu dihabiskan semua untuk kebutuhan dunia. Sisihkan 2.500. Untuk siapa? Bisa kalau ke masjid, kotak infak, atau untuk fakir miskin, ya kan? Karena justru ketika kita berbuat baik, memberikan uang kepada orang lain, bukan orang yang lain yang punya manfaat untuk kita, kan begitu. Harta kita itu ya itu yang kita keluarkan, itu kan? Jadi tidak ada ruginya. Nah. Ya, kapan ini kita mengeluarkan zakat berinfak? Min qabli ayyatiya, sebelum datang kepadamu, yauman, pada hari, la bai'a, tidak ada tebusan, fihi, di dalamnya, wala khullah, dan tidak ada apa? Ya, tidak ada manfaat. Berarti apa ini? Yaitu pada hari kiamat. Ya kalau kita ya tidak harus nunggu kiamat, kita mati itu sudah kiamat.
Kita mati itu sudah tidak bisa infak. Kita sudah dikubur punya uang, tidak bisa infak lagi kita. Kecuali kalau ahli warisnya, anaknya mengatakan saya sedekah atas nama bapak saya, itu bisa. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia kepengen infak, tidak bisa sudah. Padahal kita punya uang. Kita meninggal dunia mungkin di rekening kita ada, di dompet ada. Nah, kita mau infak, tidak bisa sudah. Nah, maka sebelum datang hari kiamat kematian masih sempat, ya sudah, infakkan. Ya. Dan yang namanya mati itu kan tidak nunggu kita sakit dulu kan. Ya kalau mati kita sakit dulu kan bisa persiapan, ya sudah saya mewasiatkan gitu. Tapi belum tentu orang sehat pun juga bisa mati. Ya. Nah, belum sempat itu. Maka kapan ada kesempatan punya rezeki langsung kita sisihkan. Supaya nanti kalau mati sewaktu datang kita sudah terbiasa, oh sudah infak kan begitu. Infak itu tidak harus nunggu kaya kan. Tidak harus punya uang 85 juta. Kalau harus nunggu 85 juta, memang kalau kita takdir miskin sampai mati tidak akan infak kan begitu. Sampai mati pun tidak akan bisa sedekah. Ya. Wala syafa'ah, dan juga tidak ada syafaat. Syafaat itu penolong ya. Bi ghairi idznihi, tanpa izin. Ya, syafaat itu kan pertolongan. Dan tidak ada pertolongan kecuali atas izin Allah, yaitu pada hari kiamat. Ya, sudah. Pokoknya kalau sudah hari kiamat sudah selesai, sudah tinggal menyesal. Mau balik ke dunia tidak bisa. Kalau sekarang di dunia, ya kita masih bisa menyesal. Kemarin saya tidak ke masjid, besok saya ke masjid masih bisa. Hari ini ternyata saya tidak membaca Quran, besok lagi baca Quran masih bisa. Iya kan? Tapi kalau sudah hari kiamat, sudah mau minta tolong kepada siapa, mau kembali ke dunia bagaimana, itu tidak bisa. Ya. Minum dulu Pak, masih hangat. Oh panas, bukan hangat, panas tidak jadi. Nah, dibuka dulu. Dingin-dingin kan enak ya, hangat kan gitu maksudnya kan. Seperti ya, yaitu pada hari kiamat. Wal kafiruna, dan orang-orang kafir billahi, kepada Allah, ya. Kafir terhadap apa? Yaitu mereka kafir terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, humul zalimun, merekalah orang-orang yang zalim. Ya. Yaitu apa orang zalim itu? Meletakkan ya sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya zalim. Ya, jadi itu ya, dari ayat ini bahwasanya Allah itu minta kita untuk berinfak, yang dimaksud tidak semuanya, hanya sebagian. Bahkan zakat pun cuma 2,5%, tidak sampai 5%. Ya, beda dengan pajak ya. Pajak itu berapa? Banyak ya. Pajaknya banyak. Ayat berikutnya, Allahu la ilaha, Allah lah, dialah Allah, la, tidak ada ilaha Tuhan. Yaitu tidak ada ilah, maksudnya tidak ada sesembahan, ya. Tidak ada sesembahan yang berhak, ya, illahu, kecuali Dia. Jadi yang berhak disembah itu hanya Allah. Kenapa Allah berhak disembah? Yaitu Al-Hayyu, yang maha hidup. Allah itu maha hidup, sementara kita itu dihidupkan. Tumbuh-tumbuhan itu dihidupkan, binatang dihidupkan. Kita dihidupkan. Bahkan dulu kita itu mati, nanti juga akan mati kembali. Satu-satunya yang tidak mati adalah yaitu yang kita sembah, yaitu Allah. Maka sembahlah yang tidak pernah mati. Nabi mati, malaikat mati. Maka yang
yang patut berhak disembah ya yang maha hidup, bahkan yang menghidupkan seluruh makhluk. Maka di sini Allahu, dia la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah illahu, kecuali dia. Apa dia itu? Sifatnya al-hayyu, yang maha hidup daim selama-lamanya. Allah itu selama-lamanya ya, hidup selama-lamanya. Sampai kapan? Ya, selama-lamanya. Tidak ada batasan waktu. Ya. Otak kita tidak sampai bayangkan, mikir itu selama-lamanya, itu tidak sampai gitu. Iya kan? Selama-lamanya. Ya. Nanti hewan-hewan itu hari kiamat sudah tidak ada lagi. Mereka dijadikan tanah. Hewan-hewan itu mereka nanti di hari kiamat dijadikan tanah oleh Allah. Ya. Maka orang-orang kafir saat itu, ya laitani kuntu turoba. Duh, seandainya kita itu di dunia jadi tanah saja sudah. Jadi tanah. Ya. Nah, termasuk roh kita ini. Roh kita ini kan diciptakan kekal. Ya, roh kita itu diciptakan kekal. Ya. Mati itu kan berarti apa? Cuman roh berpisah dari badan. Badan hancur, kembali ke tanah. Tapi roh masih tetap tidak mati. Ya, baru nanti dibangkitkan hari kiamat, roh dikembalikan ke jasad lagi. Sampai kapan? Selama-lamanya juga. Ya. Maka hidup di dunia itu kan betul-betul sementara ya. Betul-betul sementara, dan tempat yang sementara sedikit inilah kita itu mencari bekal. Ya. Kita diberi limit waktu 60-70 tahun. Nah, itulah mencari bekal. Ya. 60-70 tahun mencari bekal, sudah berapa tahun kita jalani? Ya, yang 50 tahun ya sudah 50 tahun kita mencari bekal akhirat itu, sudah dapat apa gitu. Ya kan? Ya kalau rumah sudah punya, tanah sudah punya, itu untuk dunia. Tapi untuk bekal akhirat nanti sudah dapat berapa? Ya. 60 tahun, berarti nyari bekalnya tinggal berapa lagi? Ya. Semakin sedikit. Maka betul-betul Allah mengatakan wal asr, demi masa innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ini kan akhir tahun kan, Dzulhijjah. Sebentar lagi bulan Muharram, waktunya muhasabah. Muhasabah selama setahun ini apa yang sudah kita lakukan, kan? Muhasabah. Tidak cukup selamat hari tahun baru, enggak. Ya, setiap ada tahun baru itu ada doanya. Ya, ada doanya. Bukan hanya selamat tahun baru, ya. Allahu la ilaha, Allah dialah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah, yang wujud, illahu, kecuali dia. Al-Qayyum. Al-Hayyu itu maha hidup. Kalau Qayyum apa? Ya, Al-Qayyum itu apa namanya? Berdiri sendiri, ya, dan bisa mengatur makhluknya. Ini Al-Qayyum. Ya, mengatur makhluknya. Kalau kita itu hidup tapi tidak bisa ngatur makhluk kan. Tapi Allah Hayyu Maha Hidup bisa ngatur makhluknya. Bahkan bisa mematikan, bisa menghidupkan. Al-Qayyum. Kapan Allah itu menghendaki mati ya mati, kalau menghidupkan, menghidupkan. Itulah yang berhak disembah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita itu hidup tapi bisa dimatikan, ya, bisa dimatikan. Tapi kalau Allah, ya, justru dia yang menghidupkan dan mematikan. La ta'khudhuhu sinatun, dan dia tidak pernah apa? Sinatun, ngantuk. Allah tidak pernah ngantuk.
La sinatun, tidak pernah ngantuk, wala naum, apalagi tidur. Ngantuk aja ndak, apalagi tidur. Kalau kita ndak tidur 2 malam, nah sudah. Besoknya tidurnya 3 hari 3 malam. Ya kan? Betapa kita itu lemah ya. Kita itu lemah, kita itu tidak berdaya. Sementara Allah itu tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Bahkan kita itu ngantuk itu kadang-kadang di mana-mana, naik motor juga ngantuk kan. Sering kecelakaan kan gitu ya. Karena ngantuk. Tapi nanti di akhirat tidak ada ngantuk ya. Nah, di akhirat tidak ada ngantuk. Hah? Ya begadang terus, tapi tidak ngantuk juga. Nah di dunia ini kan masih ada aturan, hukum alam masih berlaku ya. Ada siang, ada malam. Nah, maka masih ada ngantuk. La ta'khudhu sinatun wala naum, Allah itu tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, miliklah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yaitu mulkan, kerajaan, khalqan, ciptaan, wa abidan dan hamba. Jadi semua yang ada ini milik Allah. Secara hakiki ya. Bumi milik Allah, langit milik Allah, lautan juga milik Allah. Sudah. Bahkan kita pun juga miliknya Allah. Ya, betul-betul Allah itu berkuasa. Berkuasa. Ya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Manusia ini saling bunuh-bunuhan ya. Saling bunuh-membunuh untuk mendapatkan dunia. Ya. Betul enggak ya yang namanya singa itu tidak mau makan bangkai? Karena singa itu tidak mau makan bangkai. Jadi singa itu kalau makan mesti binatang yang segar. Kalau singa kok mau makan bangkai, ini bukan singa asli. Singa jadi-jadian. Dan bangkai itu sesuatu yang hina. Suatu saat Rasulullah itu melewati bangkai kambing yang cacat. Kemudian ditawarkan, siapa yang mau bangkai ini? Para sahabat mengatakan tidak mau, jijik ya Rasulullah, bangkai. Ya. Nah, bahkan kita itu suruh beli, jangankan beli dikasih pun tidak mau. Nah, itulah gambaran dunia ya. Gambaran dunia itu seperti itu. Tapi berarti kalau orang yang memperebutkan sampah itu berarti bukan singa betulan ya, itu singa-singa jadian gitu. Maksudnya ya. Mangzalladzi, siapakah ya? Siapakah? Artinya tidak ada seorang pun yasfa' indahu yang bisa memberi syafaat di sisinya illa bi'idznih, kecuali atas izin Allah. Nah, ini sudah berbicara di akhirat. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali atas izin Allah. Nabi Muhammad pun memberi syafaat juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kan ketika paman yang meninggal dunia itu kan ditalkin oleh Rasulullah, wahai pamanku, ucapkan satu kalimat yang dengan kalimat itu nanti aku bisa mohon syafaat pertolongan kepada Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi Rasulullah bisa memberi syafaat tapi atas izin Allah, dan yang diberi syafaat pun juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberi syafaat siapa? Bacaan Al-Qur'an kita, ya kan? Bacaan Al-Qur'an kita tadi itu juga bisa memberi syafaat. Iqra'ul Qur'ana, baca Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Al-Qur'an itu nanti hari kiamat apa? Ya'ti akan datang syafi'an, sebagai pemberi
pertolongan pada hari kiamat. Semakin kita banyak membaca Al-Quran, berarti apa? Ya, semakin kita nanti peluang untuk mendapatkan syafaat Al-Quran semakin banyak. Nah, kapan kita? Ya sekarang ini mumpung masih sehat. Ya. Maka kalau bisa rutin baca Quran tuh ya, habis maghrib atau habis subuh. Walaupun cuma 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Kalau bisa rutin, yang penting rutin. Ya, karena apa? Itulah yang nanti akan beri syafaat kita. Bukan uang kita, jabatan kita, enggak. Tapi apa? Bacaan Al-Quran kita. Ya. Hadisnya jelas ya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Itu baru membacanya saja. Jadi jangan sampai kita hidup di dunia kok tidak baca Quran. Waktu ada, ya kan? Tidak sakit. Bahkan kita tidak bisa jalan kaki pun masih baca Quran kan? Kan mata tidak untuk jalan kan? Masih bisa. Waktu maghrib ini kan waktu-waktu berkah nih antara maghrib dan isya. Kalau tidak ada kajian seperti ini, ya, gunakan juga untuk baca. Waktu-waktu yang pas ini maghrib isya ini. Mau apa kan juga? Kan waktunya juga sedikit kan? Pas ini untuk baca Quran atau habis subuh. Khalid bin Walid itu adalah seorang panglima yang tidak pernah kalah perang. Ketika dia meninggal dunia, salah satu ucapan yang paling terkenal apa? Aku menyesal karena selama ini aku kurang fokus, yaitu membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Tapi Khalid bin Walid itu tidak seperti sahabat yang lain mendalam Al-Quran. Karena apa? Karena dia mengamalkan ibadah yang lain, yaitu jihad. Jadi yang membuat Khalid bin Walid itu tidak begitu banyak memperdalam Al-Quran karena ibadah yang lain juga. Ibadah yang lain yang menyibukkan itu. Ya. Nah sekarang ini tidak sibuk apa-apa, baca Al-Quran juga tidak. Begitu, rugi karena hari kemarin tidak bisa kembali lagi. Kita kemarin tidak baca Quran, menyesal iya, tapi sudah tidak bisa kembali kita. Tidak kembali. Saya kembali hari kemarin saya membaca Quran sudah tidak bisa lagi. Yang adanya hari ini dan esok. Nah, kalau hari ini tidak mau meniat baca Al-Quran, ya, nanti besok sampai besok, nanti besok lagi. Sudah sampai besok apa? Besok lagi. Akhirnya tidak pernah baca sampai nanti meninggal dunia. Ya, maka hawa nafsu itu memang perlu dilawan ya. Nafsu. Kalau tidak dilawan ya kita akan hawa nafsu itu kan ngajarnya enak-enak aja kan, enak. Malam-malam tuh habis maghrib enaknya apa? Nafsu kita kalau maghrib habis maghrib enaknya apa? Di rumah minum kopi ya kan, makan-makan, sambil ya, santai kan begitu kan? Ya enggak masalah, bukan sesuatu yang haram juga kan? Minum kopi kan enggak haram. Ya, lihat berita juga enggak haram. Ya. Tapi kalau ingin berkah waktunya ya digunakan. Karena kalau tidak sekarang kapan lagi? Besok lagi nanti juga akan lebih berat lagi. Karena yang namanya menunda itu bukan semakin ringan, tapi semakin berat kan? Menunda-nunda itu kan juga semakin berat, bukan semakin ringan. Ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni, siapakah yang bisa atau tidak ada seorang pun yang bisa beri syafaat di sisinya illa bi'iznihi, kecuali dengan izin Allah. Ya'lamu baina aydihim, dia Allah mengetahui apa yang ada di depan kalian. Ada yang mengatakan aydihim maksudnya mengetahui apa yang akan terjadi.
Allah tahu. Besok itu ada kejadian apa? Besok iya Allah sudah tahu. Ya'lamu ma baina aydihim. Sementara kita tidak tahu kecuali itu sudah terjadi. Nah, kalau ada orang sudah tahu sesuatu yang akan datang, namanya apa? Dukun berarti ya, peramal. Nah, namanya peramal. Nabi aja kalau tidak dikasih tahu juga tidak tahu kan. Jadi hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi. Nah, perakiraan itu kan perkiraan saja kan. Nah, perakiraan cuaca itu kan berdasarkan data-data, berdasarkan apa ya, teori-teori. Ya, itu kan perkiraan saja. Tapi yang tahu pasti kejadian yang akan datang hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Besok kita jam 9 mau apa kita tidak tahu kan. Allah tahu besok jam 9 kita ini entah makan, minum atau jalan naik motor, Allah tahu. Tapi kita kan tidak tahu besok itu. Jam 9 maksudnya ya. Kita tidak tahu kita. Allah sudah tahu. Ya. Wa ma khalfahum, dan mengetahui apa yang ada di belakang mereka, yaitu untuk urusan dunia dan akhirat. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa meliputi Allah. Artinya apa? Tidak ada yang mengetahui sesuatu pun dari apa-apa yang telah diketahui, illa bima sya', kecuali apa? Kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Yaitu dengan memberi berita kepada para rasulnya. Ya. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Luasnya kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Nah, kursi itu apa? Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Maka ini sering disebut dengan ayat kursi. Nah, kursi ini ada yang mengatakan kursi adalah tempat berpijaknya dua kaki Allah. Kursi. Wasi'a kursiyu. Dan luasnya kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Kalau dalam hadis-hadis itu kan ada ya, bahwasanya langit dan bumi itu ada di jari-jari Allah, gitu ya. Langit dan bumi itu ada di jari-jari Allah. Berarti bumi itu kecil, apalagi kita. Kecil. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursinya Allah itu seluas langit dan bumi. Ada yang mengatakan kursi di surah ilmunya. Jadi ilmu Allah itu meliputi langit dan bumi. Jadi kursi itu makhluk juga ya. Ya. Wakilah dan dikatakan al-kursiyu nafsah. Bahwasanya kursi itu meliputi atas langit dan bumi karena kebesarannya, keagungannya. Ya. Dalam sebuah hadis, mas samawatu sab'u fil kursi. Tidaklah 7 langit. Langit kan 7 ya. Ada 7. Langit 7. Yang kita lihat itu berarti apa? Langit pertama. Langit kedua tidak kelihatan. Ketiga tidak kelihatan. Nah, bahkan pakai alat yang paling canggih pun tetap masih langit pertama ya kali ya. Masih langit pertama. Ya. Dulu pernah saya sampaikan ya, bahwasanya jarak antara bumi dan langit pertama kemarin berapa? Pernah ada ya? 500 tahun perjalanannya. 500 tahun perjalanan jarak antara bumi dan langit. Kira-kira 500 perjalanan itu berapa generasi? Hah? Tidak bisa kita keluar dari generasi. Kita 70 tahun paling baru berapa kilo aja sudah meninggal, belum sampai. Umur kita habis belum sampai. Ya.
Dan jarak langit pertama dan kedua juga 500 tahun perjalanan. Jarak langit kedua dan ketiga juga 500 tahun perjalanan. 3 ke 4 500 tahun, 4 ke 5 sampai ke 7 berarti 500 tahun perjalanan. Berarti kalau dari bumi 500 kali 7 berarti 3.500 tahun. Umur apa itu 3.500 tahun? Ya. Nah ini bukan satu. Mas samawatu sab'u, langit yang 7. Ya. Itu kalau dibanding dengan kursinya Allah tadi, itu seperti koin uang itu ditaruh di kayak tameng. Kalau dulu orang pakai tameng kan. Misal tameng segini contohnya aja. Nah, langit yang 7 seperti koin itu ditaruh di sini. Nah, ini langit yang 7 taruh sini seperti tameng. Ini tamengnya luas ini. Langit yang 7 ini. Kecil seperti ini langit yang 7. Tamengnya seluas ini. Berapa tameng ini seperti ini. Ya. Dibanding dengan kursinya Allah. Nah, kita tidak kelihatan. Mungkin kayak debu kali. Kayak debu sudah. Nah, kursi Allah ya, kursi Allah tadi kan perbandingannya langit yang 7 dibandingkan dengan kursi Allah itu seperti 7 logam, 7 koin yang ditaruh di atas tameng tadi. Nah, kursinya Allah dibanding dengan alam semesta ini, ya, kursinya Allah berarti segini ya, tadi kursinya Allah. Ya. Di sini banyak tameng-tameng kan? Itu seperti satu koin yang dilempar di tengah padang pasir. Ya. Ya, kursinya Allah dibanding dengan alam semesta ini itu seperti apa? Satu buah koin dilempar di padang pasir. Sudah. Betul-betul kecil kita ini. Ya. Wala ya'uduhu, dan Allah itu tidak keberatan hifdzuhuma, untuk menjaga keduanya itu langit dan bumi. Ya, bukan perkara berat Allah jaga langit dan bumi. Kalau kita jaga satu rumah, 2 rumah aja sudah capek kan gitu. Nah, ini Allah tidak lelah ya, tidak berat menjaga langit dan bumi. Di situ ada gunung, ada hutan, ada lautan. Ya. Ada manusianya. Wahwa, dan dia Allah Al-Ali, maha tinggi, yaitu di atas makhluknya, Al-Azim, dan maha agung. Makanya disebut ayat kursi, karena ada kursinya tadi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ini biasanya dibaca ketika apa? Dibaca ketika ngeruqyah juga ya. Ketika ngeruqyah ya. Ketika apalagi takut dengan jin. Nah, ini dibaca. Hah? Iya. Kan ayat paling agung ya, mengatakan ayat paling agung. Ya. Kayak ayat 1000 dinar itu yang mana ya? Saya lupa. Ada kan ayat 1000 dinar itu? Yang mana saya lupa tuh ayat 1000 dinar. Ya, ini termasuk zikir pagi dan petang juga ini ya. Ada ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Karena di situ keagungan Allah. Bahkan kalau tidak salah ketika Abu Hurairah itu mendapatkan tugas untuk menjaga Baitul Mal, malam-malam kan ada laki-laki mencuri kan. Mencuri ketangkap. Begitu ditangkap mau dibawa kepada Rasulullah, laki-laki mengatakan jangan. Saya ini laki-laki miskin, di rumah masih ada anak tidak makan, karena tidak tega dilepas. Paginya Abu Hurairah lapor, ya Rasulullah, tadi malam ada orang nyuri kurma. Apa kata Rasulullah? Nanti malam dia akan datang lagi.
Betul. Abu Hurairah jaga, datang lagi, ngambil lagi, ketangkap lagi. Kali ini kamu akan saya bawa kepada Rasulullah. Alasan lagi, saya miskin di rumah, anak-anak belum makan, karena tidak tega dilepas lagi. Paginya datang kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan nanti malam akan datang lagi. Betul. Malam ketiga datang, ngambil lagi, ketangkap lagi. Abu Hurairah tidak akan alasan, pokoknya akan aku bawa ke tempat Rasulullah, tidak akan lepaskan. Hanya dia mengatakan, maukah aku beritahu tentang suatu ayat yang kalau kamu baca ini, kamu akan dilindungi dari gangguan jin. Apa itu? Ayat kursi. Hanya dilepas. Paginya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, cerita begini-begini, dan ternyata apa? Rasulullah mengatakan, dia itu jin. Dan dia betul, jin itu berdusta, tapi kaitan dengan ayat kursi itu betul gitu loh. Dia kan bohong tadi kan, bohong katanya miskin, anaknya lapar, itu kan dia pembohong. Tapi Rasulullah mengatakan dia pembohong, tapi dia benar tentang ayat kursi ini. Dan ada kisah juga ya, pernah itu di medsos itu kan, ada seorang perempuan itu kan di Amerika itu ya, seorang perempuan, wallah alam mungkin dia rajin baca Al-Quran atau apa, ketika pulang malam sendiri, dia pulang malam sendiri, ternyata di gang sempit itu yang gelap ada seorang laki-laki ya. Maka kemudian dia baca, kalau tidak salah baca Al-Quran, tapi ayat kursi atau tidak saya lupa. Pokoknya dia baca ini ayat kursi ya, dia baca seperti itu. Begitu melewati orang tadi, perampok begal tadi, ternyata aman. Dan dia sempat melihat laki-laki tadi, ternyata diam saja, tidak ganggu. Sampai di tempat-tempat rumahnya, kosnya, dia buka apa? Televisi. Ternyata ada berita siaran malam itu terjadi pembunuhan seorang wanita, tempat dia lewat jalan itu. Dan ternyata apa? Pembunuhnya sudah tertangkap. Maka penasaran, apakah pembunuh tadi laki-laki yang saya lewati betul hanya di kantor polisi, dan betul ternyata yang membunuh itu adalah laki-laki tersebut. Nah, terus ditanya, loh bukankah Anda tahu tadi malam saya juga lewat di situ? Iya, saya lihat kamu lewat situ. Tapi saya lihat kamu itu bertiga, ada 2 laki-laki di samping kamu yang mengawal kamu, sehingga saya tidak membunuhmu. Jadi betul ya, ayat kursi, ayat paling agung. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Saya kira itu dulu ya. Insyaallah besok kita lanjutkan la ikraha fiddin. Ya, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.